Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1E124016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai statistika. Nah, yang pertama, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar data tersebut bisa dipahami dan digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, tujuannya statistika adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan semata. Nah, sehingga statistika ini sering digunakan dalam pendidikan, bisnis, penelitian, dan industri. Nah, jenis statistika itu ada dua. Yang pertama, statistika deskriptif, di mana digunakan untuk menggambarkan data apa adanya atau data yang secara nyata. Sedangkan yang kedua itu ada statistika inferensial, yang mana statistika ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau prediksi dari data sampel ke populasi. Contohnya yaitu uji hipotesis, regresi, maupun korelasi. Nah, kemudian apa itu regresi linear sederhana? Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistika untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y, yang mana metode ini digunakan untuk melihat apakah perubahan pada X berpengaruh terhadap Y, dan analisis ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Saya akan coba menggunakan Excel. Nah, datanya itu seperti ini. Kita akan melihat seberapa besar pengaruh antara upah minimum pendapatan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini referensinya kuantitatif analisis yang edisi ke-13. Untuk Nah, ini merupakan hasil dari regresi statistikanya, di mana koefisiennya menunjukkan angka 3,084, yang mana berdasarkan hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai variabel X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita ke regresi linear berganda.
Nah, regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, yang mana metode ini membantu melihat variabel mana yang paling berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, pengerjaannya dilakukan melalui Excel menggunakan fitur data analisis, yaitu di bagian regression, seperti tadi. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, di mana pada bagian koefisien X dari variabel 1 menunjukkan nilai min 4,477. Kemudian di variabel X2 menunjukkan nilai 0,137. Kemudian di variabel ketiga itu menunjukkan nilai min 0,095. Kemudian di variabel keempat itu bernilai minus 0,294. Nah, yang mana berdasarkan hasil linear berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 4 variabel bebas yang diuji, hanya variabel X2 dan X4 yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, di mana X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y, sedang X4 itu berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Sementara itu, variabel X1 dan X3 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya statistika dalam inventory, yang mana statistika berperan penting dalam pengelolaan inventory. Di antaranya dapat memprediksi permintaan barang, menentukan jumlah stok yang optimal, dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok, dan mengurangi biaya penyimpanan. Dengan adanya statistika, maka kita dapat melakukan keputusan inventory secara lebih akurat dan efisien. Misalnya, kita dapat menentukan jumlah permintaan barang selanjutnya berdasarkan data permintaan barang di tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu menentukan jumlah stok yang optimal. Kita dapat memprediksi berapa total jumlah stok yang dapat kita sediakan agar kita tidak, untuk meminimalisir adanya kerugian karena barang yang tidak habis terjual. Kemudian untuk menghindari kelebihan atau ini yang ketiga ini itu menghindari kelebihan atau kekurangan stok, yang mana kita dapat meminimalisir kelebihan apabila stok yang kita sediakan itu berlebihan
bisa dilihat dari stok yang di tahun sebelumnya, bahwa jika misalnya suatu perusahaan itu menyediakan stok sebanyak 200 pieces. Nah, berdasarkan hasil penjualan maupun hasil regresi linear yang dilakukan berdasarkan hasil dari metode statistika yang dilakukan, kita dapat mengetahui bagaimana atau berapa jumlah yang harus kita sediakan di tahun kedepannya agar kita dapat menjual habis stok yang kita sediakan. Kemudian juga kita dapat mengurangi biaya penyimpanan. Nah, jika barang-barang yang disediakan itu tidak berlebihan atau tidak melebihi dari permintaan, maka kita dapat mengurangi biaya penyimpanannya. Misalnya kita memprediksi bahwa di tahun selanjutnya barang yang berhasil dijual itu ada sekitar 200 pieces dari yang tahun sebelumnya itu sebanyak misalnya ada 150 pieces. Nah, di tahun setelahnya kita memprediksi bahwa tahun depan kita akan berhasil menjual sebanyak 200 pieces. Nah, kita bisa mengurangi biaya penyimpanannya ataupun menambah biaya penyimpanan. Misalnya sebelum kita melakukan metode statistika, awalnya kita akan menyediakan biaya penyimpanan untuk barang sebanyak 500 pieces. Namun setelah kita melakukan metode statistika, maka kita dapat menghitung bahwa ternyata kita hanya akan dapat menjual habis sebanyak 200 pieces. Nah, dari situ kita dapat mengurangi biaya penyimpanan dari barang yang kita stok, sehingga dengan statistika keputusan inventory dapat dilakukan secara lebih akurat dan lebih efisien. Nah, kesimpulannya bahwa statistika memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan inventory karena membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terukur. Dengan memanfaatkan data historis penjualan dan persediaan, statistika memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memprediksi permintaan barang di masa mendatang secara lebih tepat. Nah, hal ini sangat berguna dalam menentukan jumlah stok yang harus disediakan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menimbulkan pemborosan. Nah, selain itu, penerapan metode statistika dalam inventory membantu dalam menentukan jumlah stok yang optimal, sehingga dapat menghindari kondisi berlebihan stok yang mengakibatkan terhambatnya proses penyimpanan maupun mengakibatkan terhambatnya proses operasional dan penurunan kepuasan pelanggan. Nah, analisis data yang dilakukan secara sistematik juga memungkinkan identifikasi pola permintaan barang, sehingga pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara lebih terencana dan efisien. Dengan demikian, penggunaan statistika dalam manajemen inventory tidak hanya meningkatkan efisiensi dari operasional, tetapi juga dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, statistika menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan inventory yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.